Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Putri Yusviana, kelas 11 IPA 2, nomor absen 9. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum Bernoulli. Yang pertama adalah sejarah Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli yang merupakan seorang matematikawan dan fisikawan Swiss. Beliau lahir pada 8 Februari 1700 di Belanda. Ayahnya bernama Johann Bernoulli. Penemuan dari Daniel Bernoulli diantaranya adalah teori kinetik gas, termodinamika, dan hukum Bernoulli. Karyanya yang begitu fenomenal adalah buku hidrodinamika. Beliau meninggal pada 17 Maret 1782 di Swiss. Pada perjalanan hidup Daniel Bernoulli bermula pada ia belajar matematika dari kakaknya yaitu Nicholas II. Kemudian lanjut mempelajari logika dan filosofi di Universitas Basel. Namun ia juga tetap mempelajari kalkulus dari ayah dan kakaknya. Dilanjut, ia juga mempelajari ilmu kedokteran dan meraih gelar doktoral atas aplikasi matematika fisik di dalam dunia kedokteran yang ia kemukakan. Kemudian Daniel Bernoulli menjadi profesor matematika di St. Petersburg yang didirikan oleh Nicholas I. Kemudian Daniel menerbitkan buku yang fenomenal yaitu Hidrodinamika pada 1738. Yang kedua adalah fenomena yang mendasari konsep hukum Bernoulli. Fenomena proses penemuan hukum Bernoulli ini dimulai dalam dunia kedokteran. Berbekal keahliannya pada matematika, Daniel Bernoulli menemukan cara mengukur tekanan darah. Penemuan tersebut merupakan awal dari teori hidrodinamika. Kemudian Daniel Bernoulli menyempurnakan teorinya dan menerbitkan sebuah buku yang berjudul Hidrodinamika. Persamaan hukum Bernoulli dinyatakan oleh Daniel Bernoulli pertama kali pada tahun 1738. Dan sebagai penghargaan atas karyanya ini, hukum ini dinamakan Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli yang dinyatakan oleh Daniel Bernoulli berbunyi jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Yang ketiga adalah persamaan hukum Bernoulli, yaitu P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2, atau P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH adalah konstan, dengan keterangan P adalah tekanan, rho massa jenis fluida, V kecepatan aliran fluida, G percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian pipa dari tanah. Persamaan hukum Bernoulli didapatkan dari turunan rumus usaha sama dengan energi mekanik yang penjabarannya sebagai berikut. Yang keempat adalah penerapan hukum Bernoulli pada era modern. Penerapan yang pertama adalah gaya angkat pada sayap pesawat terbang. Bentuk sayap pesawat pada bagian depan dirancang melengkung ke atas agar udara dari bawah mengalir berdasarkan di bagian atas. Akibatnya, laju udara di bagian atas sayap pesawat menjadi meningkat. Sesuai hukum Bernoulli, laju udara yang meningkat akan membuat tekanan udara menjadi lebih kecil. Sedangkan pada bagian bawah sayap pesawat, kelajuan udara lebih rendah. Karena udara tidak berdasarkan dan tekanan udaranya lebih besar. Adanya perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah sayap pesawat membuat sayap pesawat didorong ke atas. Gaya angkat sayap pesawat selanjutnya akan mengangkat badan pesawat sehingga pesawat dapat terbang. Penerapan hukum Bernoulli yang kedua adalah pada alat penyemprot. Pada alat penyemprot parfum atau racun serangga juga menerapkan hukum Bernoulli ini. Ketika pompa penyemprot ditekan, maka aliran udara pada pipa akan meningkat sehingga tekanan pada pipa tersebut juga akan rendah. Akibatnya akan terjadi perbedaan tekanan antara di ruang pipa dan di ruang tandon tempat cairan, sehingga cairan di dalam tandon akan naik ke atas menuju ke bagian pipa. Penerapan hukum Bernoulli yang ketiga adalah pada cerobong asap. Asap dari proses pembakaran akan memiliki temperatur yang tinggi, sehingga massa jenis udaranya menjadi kecil. Udara yang memiliki massa jenis yang kecil akan mudah untuk bergerak ke atas. Karena bagian dari cerobong asap berada di luar ruangan, maka angin akan meniup bagian atas cerobong asap tersebut, sehingga tekanan udara di sekitarnya menjadi lebih kecil. Dikarenakan di dalam ruangan tertutup tidak ada udara yang berhembus, maka tekanan udara di dalam ruangan tersebut besar. Oleh karena itu, asap akan tertekan keluar melalui cerobong asap. Penerapan yang keempat adalah pada karburator kendaraan. Karburator berfungsi untuk mencampurkan bahan bakar dengan udara, sehingga terbentuk partikel-partikel kecil bahan bakar. Pada karburator terdapat ruang venturi atau bagian yang menyempit.
Bila udara melewati ruang venturi ini, maka kecepatan laju udara akan meningkat, sehingga tekanan udara pada ruang venturi akan menjadi lebih rendah. Karena adanya perbedaan tekanan, maka bahan bakar akan keluar melalui nozzle jet ke ruang venturi. Penerapan hukum Bernoulli yang kelima yaitu mengendarai sepeda motor. Ketika kita mengendarai sepeda motor dalam keadaan ngebut, maka kecepatan udara di bagian depan dan samping tubuh akan menjadi lebih besar. Sebaliknya, kecepatan di belakang tubuh tidak berubah menjadi tinggi. Alhasil, tekanan udara di belakang tubuh menjadi lebih besar daripada di depan. Nah, perbedaan tekanan udara inilah yang membuat udara mendorong baju kamu ke belakang sehingga menjadi mengembung. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you, yeah, we're driving down the